kebetulan saya salah satu yang pernah mendapatkan pelatihan CBI. CBI itu Central Business Intelligence dari Netherlands. Maka saya berusaha, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mendapat materi ini mungkin tidak banyak berbeda, tapi ini ada sedikit gambaran bagaimana produk tersebut. Jadi saya tadi sudah legalitas nih. Nah, sekarang saya ke produk. Bagaimana produk tersebut itu mempunyai peluang. Jadi trend on market research itu sangat penting. Ya, ini sebenarnya materinya CBI tapi nggak apa-apa. Buat Indonesia Direct sih apa sih nggak saya kasih, Pak. Oke, Pak. Makasih. Apa sih product development? Product development itu adalah bagaimana kita melakukan proses, meng-create, mengadaptasi, mengganti sesuatu jumlahnya banyak. Ya. Kemudian produk itu adalah darahnya bisnis. Kita perlu darah baru, perlu produk baru, perlu bisnis baru, bahkan harus ada new life cycle. Seperti sekarang ada new normal, kan bayangin aja, pandemi COVID ini bisa merubah semuanya. Kalau Bapak Ibu yang dari makanan minuman ya, melihat bisnis makanan minuman, kalau tidak kan jangka waktu tertentu ganti menu, atau tidak mengganti dekorasi tempat usahanya. Kalau tidak kan orang bosen ke sana, karena apa? Banyak tempat-tempat baru yang menarik, yang orang kadang mencari suasana baru. Contohnya dulu nggak ada zamannya wifi, orang ya nggak masalah. Sekarang ke restoran, ke kafe yang cari ada wifi-nya nggak kan begitu kan. Nah sekarang dengan new normal ini pasti ada protokol kesehatannya nggak, dijamin di sana aman nggak, seperti itu. Nah kita lihat produk. Right product is success of your business. Apa sih produk yang kira-kira cocok dengan Anda? Saya kasih contoh. Ini pensil biasa. Zaman dulu pensil, zaman saya SD itu, waduh, pensil nggak ada 2B, 4B, habis. Semua pensil sama. Sekarang sudah ada 2B, ada 4B, ada segala macam, karena sudah bisa dipakai tes kan gitu kan. Zaman sekarang pensil doang nggak ada apa-apanya. Zaman sekarang pensil di balik belakangnya sudah dibuat ada flash disk. Ini buatannya anak Jogja, Pak. Jadi flash disk. Jadi nilai pensil tersebut jadi mahal karena ada flash disknya, ya kan. Jadi nilai jadi valuable mahal. Nah, ini kalau dibahas satu-satu, Pak, saya nggak mungkin selesai hari ini. Cuma saya kasih gambaran saja, nanti bisa di-share. Tujuannya untuk mendevelop produk itu apa sih? Untuk meningkatkan penjualan, increase sales. Jadi untuk offer existing customer new product. Kita udah punya pelanggan tetap, pasti kita harus tawarin produk baru supaya mereka menarik. Kalau tidak, mereka akan pindah ke perusahaan yang lainnya. Wah, produknya itu aja, bosen saya kan gitu. Attract new customer. Offer choice and variety product. Replace produk yang tidak bisa dijual dengan bagus. Kita gantikan sesuai dengan selera pasar. Sekarang ini generasi milenial luar biasa, dia mendriven para perusahaan-perusahaan, jadi kita harus menyesuaikan dengan keinginan mereka. Ya, kalau dulu kan perusahaan membuat produk meng-create market, sekarang tidak. Market create produk, sekarang kebalik. Jadi bukan bukan produk oriented, tetapi sekarang sudah market oriented. Terutama di negara-negara maju seperti di Amerika itu sekarang sudah market oriented semua. Ya. Dan yang lainnya seperti differential range dari competition, kita harus supaya bisa berbeda dengan tetangga sebelah, bagaimana professional trendnya kita harus sesuaikan, ya kan, raw material, teknik, dan teknologi. Nah, ini semua tuh harus kita pelajari. Contoh tadi, kalau pensil aja sih mungkin 1.000-2.000 rupiah bisa laku, tetapi kalau dengan flash disk 200.000 juga bisa laku. Apalagi kalau jualnya pas di momen-momen yang misalnya ada Save the Earth atau segala macam, maka ini bisa laku. Kenapa kita butuh market research? Karena butuh trend, konsep, dan market opportunity. Itu yang harus kita lakukan. Tanpa adanya market research, kita nggak tahu arah kita mau kemana. Ya, contoh, mungkin bagi teman-teman yang bergerak di bidang home decoration, furniture, fashion, tren yang sekarang itu adalah back to nature. Ya. Back to nature itu sudah menjadi sesuatu yang apa ya istilahnya? Bagi negara-negara maju, kita nggak mau pakai plastik, kita harus pakai sesuatu yang natural. Jadi nggak ada ceritanya orang makan apa istilahnya
pakai tempat plastik, terus pakai tas kresek. Bahkan sekarang di beberapa kota negara sudah pakai tasnya dari kertas. Oke. Ini market opportunity. Kalau kita lihat low end, mungkin di pasar-pasar seperti ini, ada klepon segala macam. Bagaimana produk ini bisa dibawa ke tempat yang bagus? Otomatis kemasannya akan berubah, ya kan? Sasarannya kemana? Low end, medium, atau up market? Nah, ini kita sesuaikan semua. Nah, banyak di negara-negara tertentu kita kembali ke culture. Sekarang yang namanya apa nih ya? Kalau bahasa Jawanya sutil sih, ya kan? Penggorengan ini sudah pakai yang kayu, bahkan sendok sup segala macam sudah pakai yang kayu. Kenapa? Dia tidak merusak ininya, tidak merusak teflonnya, dan dia juga tidak higienis juga kan begitu. Berikutnya, ini market trend. Di India, dengan ada Bollywood, maka semua apa yang dipakai artis tersebut diminati. Bahkan di Indonesia, beberapa tahun yang kemarin, artis apa muncul di sinetron pakai jilbab apa, besoknya di Mangga 2, di mana Tamrin City, ini jilbabnya ini si A, ini jilbabnya si ini udah tren, jadi tren tersendiri, ya kan. Bahkan sekarang orang-orang Malaysia itu kalau udah jadi Tamrin City sebelum pandemi Covid ini, yang dicari adalah jilbabnya sinetron si artis A, B, C kan gitu. Ini udah bagian dari market research yang saya skip. Nah, film itu juga salah satu cara untuk driven market. Jangan dikira film-film Korea, drakor itu tidak membawa dampak pengaruh yang besar di Indonesia. Kosmetiknya beberapa orang di Indonesia pakainya semua udah meniru di sana, ya kan. Bahkan sebetulnya Jepang itu sudah lebih awal. Jepang itu ingin menunjukkan bahwa negara dia adalah negara yang canggih di bidang teknologi. Dengan apa? Menginfluence anak kecil dengan film Doraemon. Bisa loh saya seperti ini, bisa seperti ini, jadi seperti itu. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Jepang. Oke. Nah, ini beberapa contoh tentang social awareness. Saya pernah Pak Habib ya tahu yang namanya keranjang bambu. Kalau di pasar-pasar tuh dipakai keranjang sayur segala macam. Ya. Tetapi itu bisa naik kelas menjadi laundry bag kan begitu. Oke. Tidak hanya bambunya saja, tapi harus lapisan kain segala macam. Ini yang dari mendong ini apa dari stiker ini menjadi sarung. Atau jadi placemat, kan sesuatu yang beda. Nah, kalau saya skip dulu. Learn from designer. Inilah yang namanya back to nature. Pola-pola daun, warna-warna daun, warna-warna pastel, itu akan merubah semua tren furniture. Ini kalau kita ngomong furniture. Ya. Line, strip line, ini sekarang lagi tren lagi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, sekarang kalau udah keluar desain-desain pola kain berwarna-warni, garis-garis, itu sekarang desain sekarang seperti ini. Jadi desain itu sebenarnya berputar aja, sirkularnya seperti itu. Cuman sekarang warnanya apa? Sekarang warnanya warna pastel. Saya nggak tahu, mungkin Pak Bib sudah lihat tren Amerika sekarang warnanya apa, tren Eropa sekarang warnanya apa. Itu sudah ada Pak market research-nya. Di CBA sudah ada, kalau di Amerika itu kalau nggak salah di World Market sudah ada. Nah ini kalau kita mau masuk pasar sana, kita lihat. Seperti ini. Iya Pak, betul. Jadi kalau kita bisa buat recycle terus ya nggak masuk lagi. Nah, maaf. Jepang, Marimekko Textile, memasuki musim summer, dia udah buat desain seperti ini. Jadi mau kertas, kan musim summer itu ibarat dengan
tumbuhnya tanaman lagi. Jadi yang namanya bunga, daun itu udah naik lagi trennya. Bahkan buku, cover buku, tas sekolah segalanya sudah arahnya sudah ke summer. Bahkan mobil pun dikasih stiker, Pak. Kalau kita di Indonesia mobil dikasih stiker dan terlalu mencari perhatian. Betul. Tapi seperti itu. Ya. Kalau misalnya bila Pak Habib dikasih gini, menarik juga sih, Pak. Wah, yang naik anak saya nggak mau naik, Pak. Baik. Nah, ini pun juga desain-desain minimalis didukung dengan pola-pola warna dan garis-garis. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, kenapa ada sih desain minimalis? Padahal kalau Pak Habib buat furniture kan besar-besar. Betul. Karena sekarang karena rumah yang diciptakan minimalis, tipe-tipe orang yang baru menikah itu pasti rumahnya tipe 21 atau di apartemen yang hanya satu kamar. Jadi dia butuh furniture yang disesuaikan dengan ruangan. Nanti kalau dia udah punya anak satu, kamarnya nambah satu lebih besar lagi. Usia mengikuti usia umur 35-40, anaknya 23, tambah kamar lagi, pindah rumah yang besar. Di Indonesia beda lagi, Pak. Usia sudah 55 tahun ke atas, sudah siap-siap mau mantu, atau yang kerja di posisinya sudah menjadi eselon 2, kepala dinas segala macam, mau mantu pasti akan mengundang orang, pasti rumahnya besar, dan furniture-nya juga nggak ada yang kecil-kecil lagi, Pak. Betul. Jadi segmen usia itu akan merubah perilaku daya beli dan segala macam. Nah sekarang kalau Bapak Ibu kembali ke produk yang Bapak Ibu buat, mau segmennya kemana? Kalau segmen usianya 50 tahun ke atas, maka produknya harus produk yang premier, produk premium. Mau ukuran segala macam nggak apa-apa, dia bisa beli. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu produk yang minimalis, maka harus bersaing dengan orang yang buat produk minimalis. Ceruk pasarnya tertentu, ya, mereka sangat kritis, harganya juga mepet. Nah, itu kira-kira sih gambarnya segitu. Tapi kalau mau lebih detailnya dibahas di kesempatan yang lain, Pak, masalah itu. Nah, ini adalah strip line. Jadi strip line itu memang eranya seperti ini. Kalau ada orang pakai garis-garis, pakai baju, korden, sarung bantal, segala macam, ya disesuaikan dengan rumahnya yang minimalis. Kalau misalnya kayak gini, rumahnya minimalis dikasih gambar corak yang berat-berat, ya akan masuk. Nah, ini kalau sudah ke glamor. Jadi sudah trennya sudah usianya beda. Gak mungkin lah Pak, anak SMA atau mohon maaf 20 sampai bapak-bapak ibu saya 20-30 terus pakai yang berat-berat seperti ini, pasti juga tidak sesuai dengan segmen usianya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya. Segmen yang paling baik itu adalah usia 40 tahun ke atas, karena dia udah freedom. Kalau usia kita ngomong usia ya, produk-produk di usia 25 sampai 35 itu orang baru punya anak, pasti yang dipikirkan beli susu, imunisasi anaknya segala macam, belum setelah anaknya udah 5 tahun masuk sekolah, budgetnya dia untuk belanja hal-hal yang seperti ini, bedanya ini bedanya makanan minuman ya, yang beli yang aksesoris, fashion, craft, itu budgetnya sangat berbeda dengan ini. Nah kalau karena mereka pasti akan disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalnya di usia 40 tahun ke atas, udah mapan anaknya, sudah secara finansial udah mapan, anaknya sudah nggak butuh biaya banyak, maka dia punya kesempatan belanja barang yang lebih daripada yang lain. Ini masih ke produk, saya ke skip. Nah, ini learn from nature. Sekarang warna-warna seperti ini di luar negeri diminati, tapi harus ada historinya. Ini adalah merefleksikan burung ini. Ini teknologi. Nah, ini kalau di luar negeri, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi ini dibuat dari bulu angsa, Pak. Atau bulu bebek atau bulu ayam, saya nggak tahu. Pokoknya ini sebagai sesuatu yang baik. Di sana tuh kalau kalau misalnya artis pakai gini, oke. Tapi kalau bisa di Indonesia, Pak, kita pakai ini, Pak. Yang satu yang pasti gatal semua, Pak. Ya, karena
pakai kemocing. Kemocing dipakai baju pasti nggak tahu semuanya. Yang kedua, Pak, habis dipakai nyucinya gimana kan gitu. Nah, kalau di luar negeri punya teknologi nyucinya, kita nggak punya. Ini kalau misalnya kita cuci, Pak, akhirnya jadi keluncum semua, maka buminya udah tidak seperti awal lagi. Nah, ini yang membedakan kita dan di luar negeri. Di luar negeri, dia bisa membeli dengan nilai yang mahal seperti ini, Pak. Nah, ini adalah tenun. Tenun di Indonesia itu sangat autentik. Bagaimana tenun tersebut bisa punya nilai tambah yang tinggi, maka biasanya menjualnya harus menggunakan cerita. Ya. Ini loh dibuat manual. Ini kan tenun dari Sumba, Pak. Ya seperti itulah. Jadi ada historinya. Jadi ada namanya story of behind the product. Maka itu akan bisa menambah nilai tambah produk tersebut. Karena orang-orang asing itu pasar ekspor itu tidak ngerti. Setelah tahu dia akan lebih menghargai. Jadi banyak yang seperti kayak batik. Orang nggak ngerti batik, Pak. Tapi makanya kenapa ada demo batik. Sekarang tahu, oh cara buatnya itu satu-satu dilukis seperti ini. Wah ternyata bagus ya, ternyata mahal ya. Gitu. Jadi ada penghargaan yang bisa timbul setelah melihat story behind the product. Sedangkan di luar negeri, banyak beberapa negara itu membutuhkan sertifikasi. Contohnya di Eropa butuh fair trade. Benar nggak? Fair trade itu produk ini dibuat dengan betul. Dalam artian tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur. Terus mereka udah dibayar upahnya sesuai, kesehatannya sudah oke. Gitu, Pak. Saya pernah diaudit perusahaan dari Eropa dan Amerika. Kita punya koperasi, Pak. Sebetulnya tujuannya baik untuk membantu karyawan. Tetapi di mata mereka belum tentu baik. Wah, karyawannya jadi punya utang. Akhirnya untuk bayar utang dia harus kerja. Jadi kerja ini under pressure gitu lah, Pak. Jadi belum tentu semuanya baik, tapi kadang-kadang kalau dia mau mengaudit silakan, tapi kita tidak usah jujur-jujur membuka semuanya. Itu ada seperti itu. Nah, innovation. Sebentar. Saya agak skip dulu, waktunya agak ini, supaya udah teman-teman tinggal dikit lagi. Iya. Sebentar, Pak. Ada beberapa yang menarik. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini banyak, Pak, di Indonesia, Pak. Ya, Old Sari. Sebetulnya ini itu dibuat bahannya dari sumbu kompor, Pak. Bekas sumbu kompor yang dulu di Indonesia kita masih pakai minyak tanah. Ya. Maka pengrajin sumbu kompor itu banyak sekali setelah jadi pakai LPG, nggak tahu mau ngapain, malah yang menemukan ini adalah orang dari Prancis, Pak. Jadi ini ditransformasi menjadi sarung bantal, tas, yang nilai dikasih warna-warni, di winter gitu, malah nilai lebih tinggi. Ini kalau di Indonesia kita pakai sumbu kompor mungkin diketawain. Tetapi setelah diekspor, yang dulu jualnya satu, mungkin ibu-ibu yang pernah merasakan tahu ya, satu plastik kalau nggak salah kan Rp3.000. Ya. Nah sekarang itu bisa €3.000 kan begitu. Jadi luar biasa. Ini ya kalau kepepet kadang-kadang keluar ide, Pak. Ya. Nah, ini yang lain-lainnya tentang warna. Ya kira-kira itu sih, Pak. Ini yang bisa di-share. Dari mana kita bisa tahu informasi sekarang. Sosial media bisa jadi salah satu alternatif, informasi dari internet tidak terbatas. Semakin kita bisa melihat peluang di negara tersebut dari informasi dari dari marketplace, dari sosial media, dari web, itu peluang kita. Jadi kita bisa melakukan apa saja di era yang tanpa batas ini, tinggal kita mau kemana. Nah, kalau tadi legalitas itu semuanya prinsipnya sama, yang produknya selain dari makanan minuman, maka produk itu paling penting. Dan ini adalah salah satu contoh kita mau ngapain sih, kan itu. Ini belum ke produk, belum ke harga. Cara penghitungan harga nanti materi selanjutnya, Pak Bib. Ya, supaya kita ketemu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bib, Bapak Ibu sekalian.